Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwan Ramadahan Yusuf dengan NIM 26060 1211 Perkenalkan, nama saya Alfarisi Muhammad Torus dengan NIM 26060 12140092. Perkenalkan, nama saya Aulia Azhara Ramadanti dengan NIM 26060 1211 469. Perkenalkan, nama saya Fendi Ardian Nugroho dengan NIM 26060121130053. Perkenalkan, nama saya Kemal Allah bin Noval dengan NIM 260601211354. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Majid dengan NIM 260601211475. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Ramadan dengan NIM 26060121130055. Perkenalkan, nama saya Safa Aurelia Etsantia Duhri dengan NIM 26001111400667. Perkenalkan, nama saya Syauki Falal Kafi dengan NIM 26060 1211400603. Hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan, yang bisa disimpulkan menjadi pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Hal tersebut mengandung pengertian tiga sebagai berikut. 1. Pemerintahan dari rakyat. Pemerintahan dari rakyat berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui di mata rakyat. Pemerintahan yang diakui merupakan pemerintahan yang telah mendapatkan pengakuan dan dukungan dari rakyat. 2. Pemerintahan oleh rakyat. Pemerintahan oleh rakyat artinya pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan karena dorongan sendiri. Pengawasan dilakukan oleh rakyat bisa dilakukan secara langsung oleh rakyat. 3. Pemerintahan untuk rakyat. Kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah wajib menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya. Untuk materi selanjutnya yaitu dua aliran demokrasi. Secara garis besar, aliran pikiran yang dinamakan demokrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi proletar. Demokrasi konstitusional merupakan demokrasi yang berawal dari suatu gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak bertindak sewenang-wenangnya terhadap warga negara. Dapat dilihat juga dari pembatasannya yang tercantum di dalam konstitusi. Dan yang kedua yaitu demokrasi proletar. Demokrasi tipe ini lebih mendasarkan diri pada ideologi komunisme atau suatu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi dengan dasar hakikatnya yaitu komunisme. Kekuasaannya dipegang teguh oleh kaum buruh sehingga hanya suatu kelompok atau satu kelompok tertentu. Dengan itu, maka tidak dapat disebut demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara. Setiap negara tentunya menganut sistem pemerintahan yang berbeda. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang di dalamnya selalu melibatkan rakyat dalam setiap pembuatan hukum suatu negara. Demokrasi mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Hendri B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang berdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Contoh demokrasi sebagai sistem politik yaitu 1. Pemusatan kekuasaan menjadi satu lembaga. 2. Pemerintah tidak berdasarkan pada konstitusional. 3. Rule of law ditandai dengan supremasi kekuasaan dan ketidaksamaan di depan hukum. 4. Pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah. 5. Pemilu yang tidak demokratis. 6. Menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara. 7. Tidak adanya kebebasan pendapat dan pers. 8. Tidak adanya perlindungan HAM. Dan yang terakhir adalah badan peradilan tidak bebas dan dapat diintervensi. Sistem politik demokrasi memiliki prinsip-prinsip yang diantaranya adalah pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada badan yang berbeda, serta pemilu yang bebas. Kemudian memiliki pemerintahan konstitusional yang berdasarkan hukum, serta memiliki konstitusi yang demokratis.
Selain itu, memiliki kebebasan pers, perlindungan terhadap HAM, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kemudian ada prinsip-prinsip non-demokrasi yang isinya yaitu pemusatan kekuasaan menjadi satu lembaga dan pembentukan pemerintahan yang tidak berdasarkan musyawarah serta pemilu yang tidak demokratis. Kemudian pemerintahan tidak berdasar konstitusional, tidak adanya kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, serta tidak ada perlindungan HAM. Bahkan badan peradilan tidak bebas dan dapat diintervensi. Hal-hal tersebut jelas menandai tidak adanya demokrasi dalam suatu sistem pemerintahan. Demokrasi sebagai sikap hidup. Demokrasi membutuhkan usaha nyata dari setiap warga maupun penyelenggara negara untuk berperilaku sedemikian rupa sebagai pendukung pemerintah atau sistem politik demokrasi. Perilaku yang mendukung tersebut tentu saja merupakan perilaku yang demokratis. Kemudian ada perilaku demokratis terkait nilai-nilai demokrasi. Perilaku yang senantiasa berdasarkan pada nilai-nilai demokrasi akan membentuk budaya atau kultur demokrasi. Kemudian demokrasi sebagai sikap hidup, di dalamnya ada nilai-nilai demokrasi yang dipraktikkan oleh masyarakat sebagai budaya demokrasi. Kemudian ada demokrasi sebagai sikap hidup berisi nilai-nilai demokrasi yang dapat dimiliki, dihayati, dan diamalkan oleh semua orang. Bentuk sistem atau pemerintahan politik demokrasi suatu negara memerlukan sikap hidup warganya yang demokratis. Selanjutnya, perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam 4 masa, yaitu yang pertama tahun 1945 hingga 1959. Pada sistem demokrasi ini, parlemen dan partai berperan penting dalam jalannya pemerintahan negara. Pada periode ini, rakyat melakukan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan badan konstituante di tahun 1955. Yang kedua tahun 1959 hingga 1965. Berubah menjadi sistem presidensial, membuat seluruh tanggung jawab pemerintahan ditanggung oleh presiden. Sayangnya sistem demokrasi terpemimpin ini justru menyebabkan berbagai masalah. Puncaknya adalah terjadinya pemberontakan gerakan 30 September. Lalu yang ketiga tahun 1965 hingga 1998. Menggunakan sistem demokrasi Pancasila, pada periode ini pemilihan umum untuk anggota DPR dan MPR mulai dilaksanakan. Sayangnya di masa Orde Baru ini, kekuasaan yang dimiliki presiden digunakan untuk menguasai politik. Lalu yang keempat tahun 1998 hingga sekarang. Di masa ini berlangsung pemilihan umum berselang tiap 5 tahun dimulai dari tahun 1999 dan yang akan datang pada tahun 2024. Pemilihan presiden mulai dilakukan secara langsung pada tahun 2004, sedangkan pemilihan kepala daerah dimulai pada tahun 2005. Demokrasi Pancasila secara umum adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari padanan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dari falsafah hidup bangsa Indonesia, kemudian akan timbul dasar falsafah negara yang disebut dengan Pancasila, yang tercermin dan terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setiap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi, yaitu UUD 1945. Demokrasi Pancasila terikat dengan Undang-Undang Dasar dan implementasinya wajib sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUD 1945. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila ialah memiliki pemerintahan yang dijalankan berdasarkan konstitusi, adanya pemilu yang berjalan secara kesinambungan, adanya peran-peran kelompok kepentingan, diadakannya penghargaan atas HAM dan perlindungan hak minoritas. Dan demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Melalui musyawarah mufakat, ide yang terbaik yang akan diterima dan bukan berdasarkan suara terbanyak.